belajar tentang barisan dan limit. Simak definisi berikut. Definisi yang pertama, barisan bilangan real atau barisan di R adalah fungsi yang terdefinisi pada himpunan bilangan asli N sama dengan himpunan bermutlakan 1, 2, dan seterusnya, di mana daerah hasilnya di himpunan bilangan real R. Notasi untuk barisan menggunakan huruf besar, misalnya X, atau bisa pakai kurung biasa XN atau XN di mana N elemen bilangan asli. Contoh 1, X sama dengan 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, dan seterusnya. Atau dapat ditulis dalam bentuk umumnya yaitu 1/2N di mana N elemen bilangan asli. Contoh 2, jika B elemen bilangan real, maka B sama dengan B, 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 dan seterusnya disebut barisan konstan. Contoh lainnya adalah 111, 000, atau yang lainnya. Contoh yang ketiga, barisan Fibonacci atau Fn didefinisikan oleh F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1, Fn tambah 1 sama dengan Fn kurang 1 tambah Fn, di mana N lebih besar dari atau sama dengan 2. Sehingga diperoleh F sama dengan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan seterusnya. Definisi yang berikut yaitu limit barisan. Barisan X sama dengan Xn di himpunan bilangan real dikatakan konvergen ke X elemen real atau X adalah limit dari Xn jika untuk setiap epsilon positif ada K epsilon sedemikian sehingga untuk N yang lebih besar dari atau sama dengan K epsilon mengakibatkan mutlak Xn kurang X kurang dari epsilon. Teorema yang berikut yaitu ketunggalan limit. Barisan di R mempunyai satu limit. Nah, untuk membuktikannya kita menggunakan kontradiksi. Nah, yaitu yang pertama kita negasikan konklusinya. Nah, andaikan ada dua limit. Misalkan ada dua limit yaitu X aksen dan X double aksen. Nah, di mana X aksen tidak sama dengan X double aksen ya. Sesuai dengan definisi limit, untuk setiap epsilon positif ada K aksen, sedemikian sehingga mutlak X aksen kurang Xn kurang dari epsilon per 2 untuk setiap N yang lebih besar dari atau sama dengan K aksen. Dan untuk setiap epsilon positif ada K double aksen, sedemikian sehingga mutlak X aksen kurang Xn kurang dari epsilon per 2 untuk semua N lebih besar dari atau sama dengan K double aksen. Misalkan K lebih besar dari K aksen dan K double aksen, maka untuk setiap N yang lebih besar dari atau sama dengan K, mutlak X aksen kurang X double aksen sama dengan mutlak X aksen kurang Xn tambah Xn kurang X double aksen. Nah, dengan menerapkan ketaksamaan segitiga, kita peroleh kurang dari atau sama dengan mutlak X aksen kurang Xn tambah mutlak Xn kurang X double aksen kurang dari epsilon per 2 tambah epsilon per 2 yaitu sama dengan epsilon. Karena epsilon lebih dari 0 atau epsilon positif dan mutlak X aksen kurang X double aksen kurang dari epsilon, kita simpulkan bahwa X aksen kurang X double aksen sama dengan 0 jika dan hanya jika X aksen sama dengan X double aksen. Nah, ini terjadi kontradiksi dengan X aksen tidak sama dengan X double aksen. Jadi, barisan di R hanya mempunyai satu limit. Jadi, teoremanya terbukti. Contoh yang keempat, buktikan bahwa limit dari akar dari N tambah 1 kurang akar N sama dengan 0. Nah, untuk epsilon yang diberikan, kita harus menentukan K sedemikian sehingga mutlak dari akar dari N tambah 1 kurang akar N kurang 0 kurang dari epsilon. Pandang ketaksamaan di atas. Kita kalikan dan bagi dengan akar dari N tambah 1 tambah akar N. Sehingga diperoleh, jika kita kalikan, kita peroleh N tambah 1 kurang N dibagi akar dari N tambah 1 tambah akar N. Sama dengan 1 per akar dari N tambah 1 tambah akar N, yaitu kurang dari atau sama dengan 1 per akar N. Untuk epsilon positif yang diberikan, kita peroleh 1 per akar N kurang dari epsilon. Jika dan hanya jika 1 per N kurang dari epsilon kuadrat,
jika dan hanya jika n lebih dari 1 per epsilon kuadrat. Jadi kita pilih K lebih dari 1 per epsilon kuadrat. Maka akar dari n tambah 1 kurang akar n kurang dari epsilon untuk semua n yang lebih besar dari K. Jadi terbukti.